Halo Pedikers, cantik tapi berbahaya. Mungkin itulah yang menggambarkan tentara wanita dari Rusia dan Amerika Serikat. Ya, kedua negara ini memang tak pernah damai, tak mau kalah apalagi mengalah. Tak heran jika Rusia dan Amerika menjadi negara yang paling ditakuti dunia militer. Tapi khusus tentara wanita, kira-kira siapa yang paling tangguh? Berikut jawabannya, mari kita bongkar. Kita awali dari tentara wanita Rusia. Ya, negara ini sebenarnya telah memiliki pasukan khusus wanita sejak Perang Dunia Kedua. Tapi di masa itu ia hanya sebagai pasukan pembantu untuk tentara pria. Namun sekarang tentara wanita Rusia ini tergabung ke Spetsnaz. Spetsnaz adalah sebuah agen unit komando militer Rusia yang sifatnya sangat rahasia. Bisa dibilang tugasnya memang sebagai pengintai. Pasukan khusus tentara wanita Rusia ini disebut sebagai Fatal Beauty. Dulunya di dalam Spetsnaz cuma dihuni pasukan laki-laki saja. Tapi mengingat banyaknya perempuan Rusia yang memiliki kemampuan bertempur lebih hebat dari pria, barulah di tahun 2008 Spetsnaz membuka penerimaan anggota perempuan. Meski tak diketahui pasti berapa jumlah personilnya, tapi Spetsnaz Fatal Beauty diyakini memiliki jutaan pasukan. Mengingat di Perang Dunia II saja, pasukan khusus wanita Rusia berjumlah 650.000 orang. Jadi sekarang tentu jumlahnya semakin bertambah. Sedangkan tentara wanita Amerika Serikat atau Women in the United States Army diketahui memiliki jumlah personil sebanyak 74.592 orang. Hasil data di tahun 2020 lalu, bisa saja saat ini jumlah akan semakin bertambah dan justru malah berkurang. Tapi dengan total 74.592 tentara, wanita loreng negeri Paman Sam ini semuanya bertugas aktif di Angkatan Darat. Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat Amerika telah lama berdiri. Ya, sejak tahun 1901, mereka telah mengambil bagian secara permanen di Angkatan Militer. Well, bagaimana kalau kita melihat seragam kedua tentara wanita ini? Dimulai dari tentara wanita Amerika Serikat. Tentara wanita Angkatan Darat Amerika memiliki beberapa macam seragam, karena mereka kerap menggonta-ganti seragamnya dari tahun ke tahun. Seragam pertama mempunyai motif loreng yang cukup besar dan didominasi warna hijau kecoklatan. Terlihat saat tahun kemarin, ketika tentara wanita Paman Sam datang ke Indonesia untuk latihan militer bersama. Seragam selanjutnya juga hampir sama, cuman bedanya ada di warna. Jika sebelumnya sedikit cerah, yang ini malah lebih gelap. Motif dan warna didominasi coklat dengan sedikit sentuhan hijau tua. Tapi seragam kali ini cukup berbeda. Yang paling mencolok perbedaannya terletak di segi warna seperti foto berikut. Tampak warna seragamnya menyerupai warna hijau keabu-abuan dan krem. Seragam ini mungkin lebih fresh dan cerah dari seragam yang tadi. Mari kita lanjut ke seragam Spetsnaz Fatal Beauty milik Rusia. Seragam tentara wanita Vladimir Putin ini memiliki perbedaan yang cukup jauh. Motif loreng yang melekat di baju dan celana lebih menyerupai titik-titik kecil dengan perpaduan warna hijau dan sedikit coklat. Karena dekat dengan kutub utara, seragam Spetsnaz Fatal Beauty dibuat lebih tebal lengkap dengan topinya. Tapi seragam yang digunakan tentara wanita Rusia seperti di tempat biasa juga berbeda. Motifnya mungkin hampir sama namun didominasi beberapa warna hijau. Uniknya, topi yang digunakan Fatal Beauty terlihat tak selaras dengan seragam yang mereka pakai. Tapi jangan salah, meski tentara wanita, mereka tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi soal kemampuan. Yang dikabarkan pasukan khusus wanita perang Rusia akan dikerahkan oleh Vladimir Putin ke medan perang melawan Ukraina. Ini bukan kali pertama Spetsnaz Fatal Beauty ikut perang. Karena di Perang Dunia Kedua lalu, ia telah berjasa dalam mempertahankan Stalingrad dalam sebuah pasukan Nazi Jerman. Salah satu kemampuan hebat yang dimiliki semua anggota Fatal Beauty adalah pengintaian dan sabotase. Berada di garis paling belakang, Fatal Beauty lihat dalam melancarkan tembakan jarak jauh yang sangat brutal. Bahkan salah seorang di antaranya bernama Lyudmila Pavlyuchenko, menjadi sniper paling terkenal di dunia karena berhasil membunuh 309 pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Tak cuma Lyudmila Pavlyuchenko,
Seorang pilot wanita Rusia Mayor Tamara Alexandrovna juga berhasil menembak jatuh 38 pesawat Nazi di perang yang sama. Sebuah hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh seorang tentara pria. Hebat bukan? Selain memiliki kemampuan menembak yang hebat, para tentara wanita Rusia juga dibekali fisik yang mumpuni. Saat terjadi perang dingin di masa lalu, anggota Fatal Beauty dikenal sebagai tentara wanita tangguh. Bayangkan saja saat perang berlangsung, mereka mendaki bukit es yang terjal dengan membawa beban berat. Belum lagi suhu yang sangat dingin, tentu akan semakin mempersulit perjalanan untuk ke atas puncak. Jadi soal kemampuan dan kehebatan Fatal Beauty sudah tak diragukan lagi. Lantas bagaimana dengan tentara wanita Amerika? Kemampuan dari tentara wanita negeri Paman Sam hampir sama dengan Fatal Beauty. Bahkan sejak tahun 1960-an, mereka telah ikut perang saudara di Amerika. Hebatnya pada waktu itu, para tentara wanita tak diketahui identitasnya. Sebab ia melakukan penyamaran sebaik mungkin. Kehebatannya dalam berperang juga luar biasa, layaknya seorang tentara pria. Tapi di era sekarang, peran para tentara wanita Amerika juga sangat penting di dunia kemiliteran. Karena beberapa di antara mereka, ada yang handal dalam membawa tank dan menjadi seorang pilot. Bisa dibilang kekuatan dari tentara wanita Amerika setara dengan para tentara pria. Berbicara soal fisik, mereka kerap dilatih berperang agar kemampuannya semakin terasa. Bahkan di tahun lalu, tentara wanita Amerika melakukan latihan perang dengan negara lain. Bahkan ada yang bersama Korps Wanita Angkatan Darat Indonesia. Mungkin tentara wanita Amerika dan Rusia sama-sama hebat. Tapi di segi prestasi, siapa yang paling unggul? Untuk tentara wanita Amerika yang memiliki sederet prestasi yang mencengangkan, salah satu prajuritnya terpilih menjadi pasukan khusus Angkatan Darat Amerika, yang meski Komando Operasi Amerika tak membicarakan hal itu, tapi tentara wanita menjadi wanita pertama yang bergabung dengan Satuan Baret Hijau. Perlu kamu ketahui, kalau Satuan Baret Hijau adalah pasukan yang sangat tangguh. Proses seleksi yang dilalui tidaklah mudah dan memakan waktu yang sangat lama. Setidaknya ada 23 tentara wanita dari Spetsnaz Fatal Beauty yang berhasil mendapatkan prestasi dari pemerintah Rusia karena dinilai berjasa di medan perang Chechnya. Bahkan 23 tentara itu ikut bergabung dengan pasukan elit, yaitu pasukan lintas udara Ryazan Paratroopers. Mereka juga mendapat pendidikan yang sama dengan para prajurit pria lainnya. Jadi menurut Bedegers, tentara wanita siapakah yang paling hebat? Silakan komen di bawah.